akan belajar bersama tentang materi pelajaran IPAS, yaitu siklus air. Tentang apa? Siklus air. Ya, jadi nanti akan ada tayangan video yang membantu kalian untuk mendapatkan informasi. Jadi hari ini kalian belajar dengan model pembelajaran sore, di mana model pembelajaran itu nanti membuat kalian bebas untuk mencari informasi apapun terkait dengan siklus air. Jadi silahkan nanti kalian gunakan komputer-komputer yang ada di sini ya, dengan media-media video yang sudah ada. Seperti itu. Nah, sekarang sebelumnya tolong semua lihat dulu di depan. Ibu punya sebuah gambar. Di sini coba kita lihat bersama. Ini gambar tentang apa ya? Nah, lihat ini gambar apa di situ? Gambar bunga tadi. Apa hubungannya siklus air dengan bunga? Siapa yang tahu? Bunga yang ada di pot ini supaya dia tumbuh tinggi besar. Nah, selain tumbuhan, siapa lagi yang kita lihat? Manusia. Nanti lewat tayangan video ini silahkan kalian cari ya, apa saja manfaat air bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Kemudian pertanyaan berikutnya, menurut kalian apakah jumlah air yang ada di rumah, di bak mandi, ataupun yang ada di sungai, laut itu semuanya akan sama saja atau berubah? Ada yang menjawab sama, ada yang menjawab berubah. Nanti dibuktikan di situ. Lalu apa yang dimaksud dengan siklus air? Dan bagaimana tahapan-tahapan siklus air itu? Semuanya bisa kalian cari sendiri informasinya. Ya, jadi dengan model pembelajaran sore ini kalian bisa mencari materi-materi, bahan-bahan informasi yang dibutuhkan secara sendiri. Tapi di sini Ibu minta kalian mencari secara berkelompok. Ya, sudah ada berapa kelompok sekarang? Jadi nanti masing-masing kelompok mencari informasi-informasi itu. Ya, dan bahan yang kita gunakan sekali lagi itu berasal dari platform apa ini? Rumah Belajar. Oke ya, sekarang siap masing-masing kelompok, silakan dibuka videonya. Sekarang kalian masing-masing kelompok bisa melihat ini ya, tayangan video ini, lalu cari informasi apa yang ada di dalam video ini. Bisa dimengerti tugasnya? Bisa. Silakan diklik ini. Ya, klik ini. Klik di situ, klik. Cek semua. Nah, silakan dilihat ya. Baik, kelompok 2. Silakan klik yang tengah ini, yang tengah. Ya, silakan dikerjakan diskusi dengan teman ya. Ya, ayo dikerjakan lembar kerjanya. Ya. Ya, baik. Kelompok ini coba dilihat dulu gambarnya. Ya. Nah, jadi nanti kalian tambahkan di sini ada tanda panah ya. Misalnya pertama kan tadi terjadi proses apa? Penguapan dulu kan? Penguapan air laut oleh matahari. Berarti gambar dari sini ke atas bertanda panah begitu. Ya. Kemudian setelah terjadi penguapan kan terjadi apa ini? Iya, hujan kan? Berarti nanti ke sini panah. Kemudian ada lagi panah ke bawah. Jadi ada panah ke atas, ke samping dan ke bawah. Begitu ya. Berikan tanda panahnya. Apa manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan? Jawaban: manusia membutuhkan air untuk mandi dan minum. Kalau hewan minum dan tumbuhan membutuhkan air untuk menyiram dan tumbuh besar. Ya. Berikutnya. Apakah jumlah air yang ada di bumi
cenderung lekat. Mengapa? Lekat karena ada siklus air. Siklus air adalah peristiwa perputaran air dari permukaan bumi lalu ke atmosfer dan kembali ke bumi. 4. Bagaimana proses terjadinya siklus air? Jadi, proses siklus air terjadi penguapan air oleh matahari lalu menghasilkan uap air yang ke awan dan menjadi hujan, lalu hujan turun ke bumi. Jadi tadi setiap kelompok itu sudah mempresentasikan terkait dengan siklus air ya, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk yang sekarang mari kita simpulkan bersama pembelajaran kita hari ini. Jadi kita hari ini sudah belajar pada materi tentang apa? Siklus air ya. Nah, siklus air itu sendiri merupakan peristiwa perputaran air dari permukaan bumi. Permukaan buminya ya, diantaranya di sini kan ada air-air juga yang ada di permukaan bumi. Misalnya ini adalah laut, ya kan? Selain laut ada juga air-air yang di sungai ataupun di danau dan yang lainnya. Nah, terjadi proses perputarannya mulai dari sini, dari air-air yang ada di permukaan bumi, kemudian naik. Kenapa bisa naik? Karena ada penguapan oleh apa ini? Matahari. Nah, maka menghasilkan uap air. Uap-uap air itu dia naik ke atas, ke awan, kemudian berkumpullah sehingga menjadi kumpulan titik-titik hujan. Dan terjadilah hujan, kemudian turun ke bawah dan di situ membuat lagi air-air yang ada di permukaan bumi. Jadi cenderung tetap tadinya dengan adanya siklus air. Nah, jadi seperti itu. Anak-anak, apakah sudah mengerti apa yang kita pelajari hari ini? Sudah. Dan kita bersyukur karena hari ini kita belajar itu dengan menggunakan portal belajar yang digunakan dari kementerian, yaitu apa namanya? Rumah belajar. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Oke, tepuk tangan semuanya. Belajar sendiri dengan nonton video. Saya suka menggambar siklus air. Belajar dengan siklus air. Kami menonton video. Asik sekali. Belajar asik dan menyenangkan.